Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai tentang CNN, Convolutional Neural Network. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya Noval Oleh Hendri. Saya Muhammad Rabani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang CNN. Yang pertama yaitu apa itu CNN, struktur datar CNN, arsitektur CNN, kelebihan dan kekurangan CNN, dan lalu kesimpulan. Pengertian CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan artificial neural network yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar dan video. CNN merupakan salah satu arsitektur dalam bidang deep learning yang sangat populer, terutama dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan visi komputer atau computer vision, seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi citra, dan pengenalan wajah. Struktur datar CNN. Struktur dasar CNN. CNN terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama ada convolutional layer atau plus ReLU. Yang kedua ada pooling layer. Yang ketiga ada fully connected layer. Struktur datar CNN yang pertama ada convolution layer atau plus ReLU. Berdasarkan cara kerja convolutional layer, sebuah gambar masukkan direpresentasikan sebagai matriks pixel, misalnya ukuran 32 x 32 untuk gambar kecil, atau 224 x 224 untuk gambar yang lebih besar. CNN menggunakan beberapa filter kernel dengan ukuran kecil, misalnya 3 x 3 atau 5 x 5, yang digeser shading di atas gambar untuk mendeteksi pola seperti tepi, sudut, atau tekstur tertentu. Yang ketiga ada operasi ini menghasilkan feature map yang merepresentasikan karakteristik penting dari gambar asli dalam dimensi yang lebih kecil. Beberapa filter digunakan untuk menangkap berbagai fitur pada gambar sehingga CNN dapat mengenali objek dengan lebih baik. Struktur datar CNN melakukan operasi konvolusi pada citra masukkan dengan jumlah penapis. Tiap penapis menghasilkan bluran yang disebut feature map. Pixel 301500303. Baris kedua ada 262433030. Baris ketiga ada 241064141. Baris keempat 30150302. Baris kelima 262432330. Baris ke 7 ada 241062211 dan seterusnya 262443036 dan 241066161. Convolution filter yaitu ada min 1 0 1 min 2 02 min 1 01. Destination pixel min 3. Rumus min 1 kali 3 tambah 0 kali 0 tambah 1 tambah 1 kali 1. Lalu min 2 kali 2 tambah 0 kali 6 tambah 2 kali 2 tambah min 1 kali 2 tambah 0 kali 4 tambah 1 kali 1 sama dengan min 3. Struktur dasar CNN. Yang kedua ada pooling layer. Lapisan pooling bertujuan untuk mengurangi dimensi pada feature map yang dihasilkan oleh lapisan konvolusi sehingga mengurangi jumlah parameter dalam jaringan dan mencegah overfitting. Jenis-jenis pooling. Yang pertama ada max pooling. Mengambil nilai maksimum dalam suatu wilayah kecil dari feature map. Yang kedua ada average pooling. Mengambil nilai rata-rata dalam wilayah kecil. Contoh max pooling 2 x 2. Baris pertama ada 1, 3, 2, 4. Yang kedua ada 5, 6, 7, 8. Yang ketiga ada 9, 10, 11, 12. Dan 13, 14, 15, 16. Hasil setelah max pooling dengan filter 2 x 2 dan strike 2 adalah 6, 8, 14, 16. Pooling membantu CNN untuk menjadi lebih robust terhadap perubahan kecil dalam gambar, seperti rotasi atau pergeseran kecil pada objek. Struktur dasar CNN.
Yang ketiga ada fully connected layer. Lapisan ini bertindak sebagai lapisan klasifikasi dalam CNN. Setelah fitur diekstraksi dan diproses oleh lapisan konvolusi dan pooling. Hasil akhirnya diubah menjadi vektor satu dimensi atau flattening. Vektor ini kemudian dimasukkan ke dalam satu atau lebih fully connected layers yang bertindak sebagai jaringan saraf tradisional. Lalu lapisan ini menghubungkan setiap neuron dengan semua neuron di lapisan sebelumnya untuk menggabungkan informasi dan melakukan klasifikasi berdasarkan feature yang telah dipelajari. Lalu CNN sering menggunakan fungsi aktivasi softmax atau sigmoid pada output untuk menghasilkan probabilitas suatu kelas tertentu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad. Baiklah, selanjutnya arsitektur CNN. Yang pertama, Linet. Linet yaitu dikembangkan oleh Yan Li Chan pada tahun 1998. Linet adalah salah satu arsitektur CNN pertama yang sukses digunakan terutama untuk pengenalan karakter tulisan tangan seperti pada dataset MNIST. 2. AlexNex. AlexNex yaitu diperkenalkan pada tahun 2012 oleh Alex Krivzewski. AlexNex memenangkan kompetisi ImageNet dengan peningkatan signifikan dalam akurasi menggunakan arsitektur yang lebih dalam serta memanfaatkan ReLU dan dropout. 3. VGG-Net. VGG-Net yaitu dikembangkan oleh tim di Visual Geometry Group atau VGG. VGG-Net memperkenalkan penggunaan lapisan konvolusi kecil berulang untuk meningkatkan kedalaman model dan menghasilkan fitur lebih kaya. Yang keempat, GoogleNet. GoogleNet atau Inception Network yaitu diperkenalkan oleh Google pada tahun 2014. GoogleNet menggunakan konsep Inception modul untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan mengurangi jumlah parameter. Yang kelima, ResNet. ResNet itu Residual Network yaitu dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 2015. ResNet memperkenalkan konsep residual learning yang memungkinkan model sangat dalam dengan mengatasi masalah vanishing gradient. Yang keenam, ZFNet. ZFNet yaitu merupakan penerus dari AlexNex, dikembangkan oleh Zeller dan Fergus. ZFNet memperbaiki arsitektur AlexNex dengan pengoptimalan ukuran filter dan meningkatkan kinerja klasifikasi gambar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan CNN. Kelebihannya yang pertama mengenali pola secara efisien. Yang kedua, jumlah parameternya lebih sedikit. Yang ketiga, tahan terhadap perubahan posisi dan distorsi, translasi, dan skala. Yang keempat, cocok untuk data dimensi tinggi. Yang kelima, serbaguna. Yang keenam, tidak diperlukan ekstraksi fitur manual menggunakan search wake sehingga lebih hemat memori. Efektif menangani gambar beresolusi tinggi. Kekurangannya ialah membutuhkan data lebih besar. Yang kedua, rentan terhadap overfitting jika data terbatas. Yang ketiga, proses latih lama dan butuh komputasi tinggi. Yang keempat, memerlukan GPU untuk pelatihan cepat. Yang kelima, kurang efektif untuk data non-visual. Yang keenam, tidak cocok untuk data berbentuk teks atau numerik tanpa modifikasi. Yang ketujuh, sulit dijelaskan atau black box. Dan yang terakhir, hasil keputusan sulit diinterpretasikan. Kesimpulannya, convolutional neural network atau CNN adalah model deep learning yang dirancang khusus untuk menangani data berbasis grid seperti gambar. CNN menggunakan kombinasi lapisan konvolusi, pooling, dan fully connect untuk mengekstrak fitur dan melakukan klasifikasi, sehingga sangat efektif dalam pengenalan pola dan objek serta menjadi teknologi utama dalam bidang fisik komputer. Dengan adanya optimasi seperti backpropagation dan
penggunaan fungsi aktivasi yang sesuai. CNN mampu memberikan hasil yang sangat akurat dan telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti medis, otomotif, dan pengawasan keamanan. Masa depan CNN diprediksi semakin berkembang dengan integrasi teknologi seperti generatif, adversarial network atau GAN, dan transformer dalam analisis gambar. Kemajuan hardware seperti GPU dan TPU juga mempercepat pelatihan CNN, memungkinkan inovasi lebih lanjut dalam kecerdasan buatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Dari Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.